Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 11 Juli 2023, Pekan Biasa yang ke-14. Hari ini peringatan Santo Benedictus Abbas. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, bab 32 ayat 22 sampai 32, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 9 ayat 32 sampai 38. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang pergulatan Yakub dengan Allah dalam sebuah mimpi. Allah yang nampak dalam diri seorang manusia asing yang tidak dikenal oleh Yakub. Pergulatan begitu panjang sampai akhirnya Yakub memenangkan pergulatan itu. Dan karena kekalahan, Allah dalam diri manusia yang tampil dalam mimpi Yakub itu tidak dilepaskan oleh Yakub ketika dia berpamitan. Tetapi Yakub meminta supaya dia memperkenalkan diri. Tetapi orang itu tidak memperkenalkan diri, malah mempertanyakan atau mempersoalkan mengapa dia mesti mau tahu tentang namanya. Tetapi orang itu bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Dan Yakub menjawab, Yakub. Dan orang itu berkata, mulai sekarang, mulai saat itu, ketika Yakub memenangkan pergulatan, nama Yakub diganti dengan Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, pergulatan dalam mimpi Yakub itu merupakan gambaran tentang pergulatan hidup manusia. Manusia selalu berada dalam sebuah pergulatan. Maka seringkali orang mengatakan hidup adalah sebuah perjuangan. Mengapa sebuah perjuangan? Karena manusia terus berjuang, terus bergulat dengan kehidupan itu sendiri. Baik kehidupan secara manusiawi maupun kehidupan sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman. Dan Allah mengharapkan supaya manusia yang berjuang itu, yang bergulat dalam kehidupannya, mesti memenangkan dalam perjuangan itu. Artinya manusia harus mampu menaklukkan dirinya sendiri, kemanusiawiannya. Dan manusia mesti memenangkan Allah atau membuat dirinya menang, dalam arti bukan kontra terhadap Allah, tetapi dia mesti memenangkan dirinya untuk mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu hemat saya, menurut saya, apa yang digambarkan oleh bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara terkasih, hidup kita adalah sebuah perjuangan. Kita sadari bukan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Karena ada banyak hal yang mesti kita perjuangkan. Dan kita mesti menangkan perjuangan itu. Baik yang melawan hal-hal yang sangat manusiawi. Dan juga kita mesti menang untuk berjuang menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Seringkali antara kehidupan jasmani dan kehidupan keimanan, seringkali juga terjadi pertentangan. Kita diminta untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan, memenangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita boleh merefleksi dan kita bertanya pada diri kita sendiri, dalam hidup kita yang penuh perjuangan itu, apakah kita ini menjadi orang yang diperbudak oleh kemanusiawian kita? Kita terus diperhamba oleh keinginan-keinginan manusiawi kita yang terkadang tidak benar, tidak betul, tidak baik. Atau kita menjadi pemenangnya yang mampu mengatasi kemanusiawian kita dan segala perasaan yang sangat tidak baik dalam kehidupan kita sebagai manusia. Juga kita boleh bertanya, dalam kehidupan beragama, kehidupan beriman kita, apakah kita tampil sebagai pemenang? Dalam arti, kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita tampil sebagai pemenang. Atau
seperti apa. Kita sendiri yang paling tahu. Sementara dalam bacaan Injil disampaikan kepada kita dua hal, hemat saya. Yang pertama, Injil bercerita tentang seorang bisu tapi kerasukan setan. Miris bukan? Sudah bisu, tambah lagi kerasukan setan. Dan Yesus menyembuhkan orang bisu ini dengan mengusir setan. Ternyata kebisuannya karena dikuasai oleh setan. Nah, ketika Yesus mengusir setan, maka orang itu sudah bisa berbicara kembali. Itu perbuatan baik Yesus. Namun reaksi orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus berbeda-beda. Banyak orang dengan kagum mengatakan ini hal yang baru. Yang baru saja mereka alami. Artinya sebelumnya belum terjadi seperti itu. Belum pernah terjadi seperti itu. Sementara di pihak lain, kelompok yang selalu berpolemik dengan Yesus, berlawanan dengan Yesus, yakni kelompok orang Farisi. Apa yang dia katakan dalam reaksinya? Dia katakan bahwa kekuatan yang dipakai oleh Yesus untuk mengusir setan adalah kekuatan dan karena kuasa penghulu setan. Artinya Yesus mengusir setan dalam diri seorang yang bisu dan kerasukan setan itu tidak dengan kekuatan dirinya sebagai Allah, tetapi dengan kekuatan setan. Jahat sekali bukan? Tapi itulah reaksi orang Farisi, kelompok yang selalu berpolemik dengan Yesus. Pertanyaannya, mengapa kok orang Farisi dan ahli Taurat selalu bertentangan dengan Yesus? Apapun yang baik yang dilakukan oleh Yesus dianggap tidak baik dan tidak benar. Pertanyaan itu bisa kita jawab dengan mengatakan, ketika relasi orang Farisi dan Yesus tidak baik, maka apapun yang baik dalam diri Yesus, apapun yang baik yang dilakukan oleh Yesus, selalu jelek, negatif di mata orang Farisi atau kelompok orang yang kontra dengan Yesus. Saya kira hal yang sama juga kita alami dalam keseharian kita. Ketika relasi kita dengan sesama baik, maka penilaian orang terhadap kita akan sangat positif. Tetapi ketika relasi kita dengan orang, dengan sesama kita lagi kurang baik, maka penilaian orang pun menjadi sangat subjektif dan selalu tidak baik. Sulit sekali seorang yang tidak punya relasi yang baik dengan kita akan menilai kita objektif, secara objektif. Dia akan menilai kita sangat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh relasi itu. Karena relasinya buruk, maka apapun yang baik yang dilakukan oleh lawannya, itu dianggap tidak baik. Apalagi yang tidak baik. Saudari dan saudara terkasih, apakah sikap seperti ini, seperti yang ada dalam diri orang Farisi, juga ada pada diri kita? Yang terkadang kurang objektif melihat orang lain yang ada di sekitar kita hanya karena relasi kita dengan orang itu tidak baik. Mari kita terus membina relasi yang baik dengan orang. Bahkan kita membina diri kita supaya kita melihat lebih objektif. Kalau orang lain itu positif, ya katakan positif. Kalau orang lain itu negatif, ya katakan negatif. Jangan sampai hanya karena relasi kita yang kurang baik, yang positif yang ada dalam diri orang lain juga kita anggap negatif. Artinya kita kurang objektif. Bagaimana dengan kita? Kita sendiri yang paling tahu. Tuhan memberkati.